Apakah kamu pernah membaca ramalan bintang? Apakah kamu percaya terhadap ramalan yang ada di dalamnya? Dan sudahkah kamu tahu tentang hukum zodiak di dalam Islam? Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, kali ini Rumaiso.com akan membahas tuntas mengenai hukum membaca ramalan bintang atau yang biasa kita sebut dengan zodiak. Menurut buku Outline of Astronomy Volume 1 tahun 1974, zodiak dari kata Yunani Zodiakos Cyclos yang artinya lingkaran hewan adalah sebuah sabuk khayal di langit dengan lebar 18 derajat yang berpusat pada lingkaran ekliptika. Tetapi istilah ini dapat pula merujuk pada rasi-rasi bintang yang dilewati oleh sabuk tersebut yang sekarang berjumlah 13 buah. Jika diamati dari bumi, semua benda tata surya seperti planet, bulan, dan matahari beredar di langit mengelilingi lingkaran ekliptika. Keistimewaan dari ke-13 zodiak dibanding rasi bintang lainnya adalah semuanya berada di wilayah langit yang memotong lingkaran ekliptika. Jadi dapat disimpulkan zodiak adalah semua rasi bintang yang berada di sepanjang lingkaran ekliptika. Rasi-rasi bintang tersebut adalah Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Pisces, dan yang terbaru, Ophiuchus. Zodiak ini sangat erat hubungannya dengan astrologi. Astrologi adalah ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya seperti planet, bulan, dan matahari dengan nasib manusia. Karena semua planet, matahari, dan bulan beredar di sepanjang lingkaran ekliptika. Otomatis mereka semua juga beredar di antara zodiak. Ramalan astrologi didasarkan pada kedudukan benda-benda tata surya di dalam zodiak tersebut. Ingat ya, ada dua cabang ilmu yang mempelajari benda-benda langit. Yang pertama adalah ilmu astronomi, dan yang kedua adalah ilmu astrologi. Seperti yang kita tahu, astronomi adalah ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik, dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit dan di luar bumi, juga proses yang melibatkan mereka. Mempelajari ilmu astronomi masih dibolehkan dalam Islam, karena astronom menggunakan metode ilmiah, sedangkan astrolog tidak. Baik, kita kembali ke pembahasan tentang keyakinan terhadap zodiak atau ramalan bintang. Perlu diketahui bahwa ada 3 macam keyakinan yang dimaksud dan ketiga-tiganya haram. Pertama, keyakinan bahwa posisi benda langit yang menciptakan segala kejadian yang ada di alam semesta. Dan segala kejadian berasal dari pergerakan benda langit. Nah, keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang dimiliki oleh kelompok As-Sobi'ah. Mereka mengingkari Allah sebagai pencipta. Segala kejadian yang ada diciptakan oleh benda langit. Pergerakan benda langit yang ada dapat diklaim menimbulkan kejadian baik dan buruk di alam semesta. Keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang kufur berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, keyakinan bahwa posisi benda langit yang ada hanyalah sebagai sebab atau takdir dan benda tersebut tidak menciptakan segala kejadian yang ada. Yang menciptakan setiap kejadian hanyalah Allah, sedangkan posisi benda langit tersebut hanyalah sebab semata. Keyakinan semacam ini juga tetap keliru dan termasuk syirik ashar. Karena Allah sendiri tidak pernah menjadikan benda langit tersebut sebagai sebab. Allah pun tidak pernah menganggapnya punya kaitan dengan kejadian yang ada di muka bumi. Seperti turunnya hujan dan bertiupnya angin. Semua ini kembali pada pengaturan Allah dan atas izinnya. Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedudukan benda langit yang ada. Ketiga, posisi benda langit sebagai petunjuk untuk peristiwa masa yang akan datang. Keyakinan semacam ini berarti mengaku-ngaku ilmu gaib. Ini termasuk perdukunan dan sihir. Perbuatan semacam ini termasuk kekufuran berdasarkan kesepakatan para ulama. Intinya, ketiga keyakinan yang kami sebutkan tadi adalah keyakinan yang keliru. Walaupun hanya menganggap sebagai sebab atau hanya sebagai ramalan. Namun sayangnya, keyakinan semacam inilah yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat muslim. Mereka begitu semangat menikmati ramalan tersebut yang bertebaran di majalah, koran, dan internet. Sebagian mereka pun mempercayai ramalan-ramalan bintang tadi. Apalagi jika memang ramalan itu pas atau cocok dengan kondisi keuangan dan asmaranya saat itu. Sungguh, ini merupakan musibah besar di tubuh umat ini. Membaca sampai membenarkan ramalan tadi pun dianggap hal lumrah. Dan hal itu dianggap tidak bernilai dosa. Wala'iyahatubillah. Zodiak atau ramalan bintang berisi tentang ramalan keadaan asmara, keuangan, dan kesuksesan seseorang di masa yang akan datang.
Biasanya digambarkan ramalan keadaan dirinya pada 1 minggu atau sebulan mendatang. Nah, dari sini perlu diketahui bahwa para ulama seringkali menyamakan hukum membaca ramalan bintang atau zodiak dengan hukum mendatangi tukang ramal yang mengklaim mengetahui perkara yang ghaib. Keduanya dinilai sama hukumnya karena sama-sama mempertanyakan hal ghaib di masa mendatang. Ada 2 rincian hukum dalam masalah ini. Pertama, apabila cuma sekedar membaca zodiak atau ramalan bintang, walaupun tidak mempercayai ramalan tersebut atau tidak membenarkannya, maka itu tetap haram. Akibat perbuatan ini, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Ingat ya, ini hanya akibat dari sekedar membaca saja. Maksud tidak diterima sholatnya selama 40 hari dijelaskan oleh An-Nawawi. Beliau rahimahullah berkata, adapun maksud tidak diterima sholatnya adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Namun sholat yang ia lakukan tetap dianggap dapat menggugurkan kewajiban sholatnya dan ia tidak butuh untuk mengulangi sholatnya. Kedua, apabila sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengufuri Al-Quran yang menyatakan hanya di sisi Allah pengetahuan ilmu ghaib. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dari sini, sudah sepatutnya seorang muslim tidak menyibukkan dirinya dengan membaca ramalan-ramalan bintang melalui majalah, koran, televisi, atau internet. Karena walaupun tidak sampai percaya pada ramalan tersebut, tetap seseorang bisa terkena dosa jika ia bukan bermaksud untuk membantah ramalan tadi. Cukuplah seseorang meyakini bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, berdoa, dan bertawakal kepadanya. Dengan cara seperti ini, apa yang kita inginkan dengan izin Allah dapat tercapai. Jika Allah yang menjadi sandaran dalam setiap usaha, maka Allah akan mencukupi setiap hajat kita. Inilah yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan dapat memperbaiki keadaan kita sekalian. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.